Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برج العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه al-mabsuut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Nah, itu salah satu contoh lagu. Di sini banyak qori yang suaranya enak-enak. Yang suaranya enak-enak. Nah, nanti di rumah latihan. Nah, rumah itu kalau dibacakan Maulid Simtu Duror, maka rumahnya barokah. Ya, rumahnya barokah. Nah, maka diniatkan, baca sendiri. Kalau tidak ada orang lain yang dengarkan kan lebih enak tuh. Weleke suaranya dewi gak ono sing roh. Lekak-lekuk gitu kan ya. Hanya aku yang menikmati. Nah, pasal pertama ini isinya apa? Isinya ini lautan ilmu. Samudra ilmu yang tak bertepi dan kedalamannya tanpa ujung. Semakin menyelam, semakin tenggelam. Semakin menyelam, semakin tenggelam. Dan semakin dalam, semakin indah. Semakin dalam, semakin mengagumkan dan kita akan tercengang. Dipelajari nggak ada habis-habisnya. Contoh, ya saya bukan orang yang pantas menjelaskan, tapi belajar dari makna zahirnya saja. Belajar dari makna zahirnya. Diawali dengan basmalah, udah pasti kita semua paham. Dilanjutkan dengan alhamdulillah, kita juga semua paham. Ini mencontoh Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi coba lihat isinya nih. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Segala puji syukur bagi Allah, Al-Qawiyyi sultanuh. Yang Allah itu kekuasaannya maha kuat. Allah yang kekuasaannya maha kuat. Pertanyaannya, kenapa kita diajak bersyukur kepada Tuhan yang kekuasaannya maha kuat? Kenapa kita diajak mensyukuri Allah di awal ini bukan dengan kalimat Allah yang maha memberi, Allah yang maha menyayangi, ya, Allah yang maha menganugerahi, enggak itu dulu. Tetapi kita diajak untuk merenungkan Tuhanmu itu Allah maha kuat. Kalau dibilang maha kuat, ya sudah, berarti maha dikjaya, maha perkasa. Semua sifat-sifat nama Allah yang serba luar biasa itu masuk di dalam Al-Qawiyyi Sultanu. Kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah sangat maha kuat. Nah, lanjutannya apa? Al-wadhihi burhanu. Yang tanda-tanda kekuasaannya Allah itu terlampau jelas. Saya mau nanya sekarang. Kalau kita lihat air, terus airnya jadi tsunami. Jenengan punya meriam, jenengan punya tameng, jenengan punya duit. Coba menghadapi tsunami. Menang mana? Menang mana? Tsunami. Anda punya pasukan jumlahnya puluhan ribu. Bahkan mungkin jutaan pasukan. Perang melawan gempa bumi, sanggup enggak? Melawan gempa bumi. Kocar kacir, yang kocar kacir. Allah pakai bala tentara Allah, makhluk Allah yang namanya api. Masya Allah, baru Allah tunjukkan api, hutan itu terbakar, manusia itu bingungnya luar biasa. Allah tunjukkan pasukan yang namanya matahari. Matahari itu dibuat panas sepanas-panasnya, banyak orang yang mati karena dehidrasi. Bingung manusia. Ini kok panasnya seperti ini, panasnya seperti ini. Tanda-tanda kuasa Allah sangat banyak. Bahkan di diri kita sendiri. Diri kita ini kalau mau melawan Allah Subhanahu wa taala, coba kamu melawan dirimu sendiri.
nggak sanggup. Baru melawan pikirannya saja udah pada stres. Betul, betul. Mau mengendalikan pikirannya, jangan stres, jangan mumet, gak iso, stres aku, Masya Allah. Badannya gede, dengar. Awakmu gede, bangun. Gak kuat. Melawan bala tentara Allah yang namanya stres. Badan besar, gak bisa apa-apa. Belum lagi melawan bala tentara Allah namanya stroke. Naudzubillah min dzalik, nasallahu afiyah. Gak bisa manusia, lemahnya luar biasa. Nah Allah yang maha kuat seperti itu, Allah yang maha luar biasa. Nah kita ini yang lemah, welek, ya, dan maksiat gak mandek-mandek. Istighfar kita kurang. Allah kok al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Al-mabsuti fil wujud. Di jagat raya ini al-mabsut terbentang luas. Apa yang terbentang luas? Karamuhu wa ihsanuh. Karomnya Allah dan ihsannya Allah. Apa itu karom? Karom itu kedermawanan. Orang dermawan itu memberi tanpa diminta. Itu namanya dermawan. Orang dermawan itu memberi sesuka dia, nggak pakai ukuran. Itu namanya dermawan. Wa ihsanuh, dan baik, suka memberikan kebaikan. Nah kalau kita lihat jagat raya ini, yang Allah tunjukkan, walaupun tanda kekuasaannya Allah itu luar biasa, yang Allah tunjukkan itu karamu wa ihsanuh. Yang namanya oksigen kita nggak perlu pesan, Allah kirim ke hidung kita, masuknya pun Allah yang ngatur, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Matahari Allah atur, kapan matahari itu di bumimu bagian sini, berapa jam matahari itu harus ada, berapa jam dia harus pergi, Allah yang ngatur. Kemudian kalau kita lihat bumi ini, Masya Allah, Anda naik pesawat antariksa, Anda naik pesawat Garuda, Anda naik Lion, Anda naik Citylink, biar gak dikira iklan, kabeh tak sebut. Dan pesawat-pesawat yang lain, itu kalau kena awan, betul ya? Yang nggak pernah naik, ya nggak paham. Yang pernah naik kan gitu kan ya, keder itu, seperti naik mobil kena ground jalan. Tapi bumimu ini kapan kena ground jalan antariksa? Coba lihat. Antariksa itu kalau ada meteor menghantam bumi, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, dibuat buminya tidak bisa bergeser, tetap bergerak pada jalurnya dan tidak terpengaruh oleh hantaman meteor. Lihat maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sama Allah Ta'ala. Udah berapa lama bumi ini muter, nggak dikasih oli, bisa produksi oli. Mikiro. Nah ini Allah baiknya seperti ini. Makanya sama Habib Ali Habsyi disuruh lihat dulu, Tuhanmu itu maha kuat, Tuhanmu maha luar biasa. Tuhanmu kalau mau menghancurkan kamu, mudahnya luar biasa. Tapi Allah itu kok ngasih kebaikan terus sama kita, syukuro gitu loh. Jadi awal dari Simtu Duror ini ngajak kita untuk kenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya sekarang, kalau baru diterangkan sama Pak Novel yang bodoh saja ini, diterangkan begini, rasanya baca maulid ini biasa atau luar biasa? Luar biasa ya. Kita diajak langsung kenal Allah, urip aja wedi. Allahmu maha baik dan Allahmu maha pemurah. Yang gak iman dikasih. Betul. Kira-kira ada enggak Allah mewahyukan pada angin? Angin, kamu hanya mengarah pada yang beriman ya. Yang gak iman gak usah dikasih. Down. Yang iman gak iman dikasih, itu namanya karomnya Allah Ta'ala. Kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang taat dikasih, yang maksiat juga dikasih. Itu namanya kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ihsannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kita disuruh nyontoh, nyontoh. Contohlah akhlaknya Allah. Allah itu maha kuat, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha. Tapi Allah selalu memberi. Kamu baru punya sedikit aja, kok gayanya luar biasa. Jangan seperti itu. Contoh Allah, kalau kamu punya kekuasaan, jangan kamu tunjukkan kekuasaanmu, tapi tunjukkan kemurahanmu. Kan luar biasa. Majikan, mecat bisa, tapi dia nggak main pecat, tapi ngasih bonus. Kira-kira kalau ada majikan seperti ini dicintai enggak? Dicintai ya. Nah kita punya Allah yang maha pemurah, maha baik, kok kitanya biasa-biasa saja. Insya Allah akan saya lanjutkan penjelasannya setelah jeda iklan yang berikut. Ahlul wafahum, kedukuran. Ahlul wafahum liman wafahum in kunta tahya sid himahum in rumta tahya faqsid himahum. Ahlul wafahum, jelasin dikit boleh? Jadi tadi di antara syair yang panjang itu ada kalimat ahlul wafahum liman wafahum in rumta tahya faqsid. Pegang mic-nya. Masa saya suruh teriak-teriak? Enggak adil. Pegang, semua pegang mic-nya. Yang nyanyi megang mic. Nyanyi mic-nya ditaruh, namanya bukan penyanyi. Ahlul wafahum liman wafahum idrum tatahya
فاكسر حماهم أهل الوفا هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فاكسر حماهم. Ahlul wafa'hum, orang-orang soleh, para wali itu adalah ahlul wafa. Ahlul wafa itu apa? Wafi itu sifat seseorang yang menepati janji dan pandai membalas budi. Jadi kalau ada orang dikirimi pisang goreng terus ngebalasnya ngirimi pisang goreng, itu namanya bukan wafi, bukan ahlul wafa, biasa mukafi, artinya hanya membalas saja. Tapi ke ahlul wafa itu dikirimi pisang goreng, balasnya itu ngasih emas 1 ton. Itu ahlul wafa. Ibrahim alladzi wafa. Nabi Ibrahim termasuk ahlul wafa. Nabi Ibrahim termasuk ahlul wafa. Nah, para wali itu ahlul wafa, ahli membalas budi. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Yang nggak percaya jangan dengarkan dan nonton tayangan ini. Saya udah ngomong loh ya. Awas, kamu nggak percaya dengarkan, jangan komplain. Cerita ini hanya untuk yang percaya. Cerita ini hanya untuk yang yakin. Cerita ini hanya untuk orang yang cinta pada aulia wassolihin. Kalau nggak percaya, hentikan sekarang juga. Jangan lihat saya saat ini. Selesai saya cerita, nonton lagi. Ya boleh, gitu kan ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, pernah ada satu orang datang ke rumah beliau, laporan bahwasannya temannya lagi disiksa di kubur. Dapat dari mimpi dan bahkan suara siksa kuburnya itu terkadang terdengar oleh temannya ini. Allah maha mampu untuk memperdengarkan siksa kubur pada sebagian hambanya. Allah maha mampu. Jadi jangan kamu anggap nggak masuk akal, akalmu nggak masuk. Wah, itu nggak logis, logikamu nggak masuk, logikamu nggak masuk. Ini bukan bab akal, bab logika, ini bab iman, iman. Allah maha mampu memperdengarkan siksa kubur kepada sebagian hambanya, sebagaimana Allah maha mampu memperdengarkan tangisan batang korma kepada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana Allah maha mampu mendengarkan tasbihnya makanan, sementara Allah mengatakan mereka itu bertasbih tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Tetapi sahabat berkata dalam Sahih Bukhari, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami biasa mendengar makanan yang kami makan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang-orang yang oleh Allah taala untuk hikmahnya diperdengarkan sesuatu dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berangkat guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ini ada teman saya meninggal, tampaknya dikubur disiksa. Tolong bantu teman saya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nanya radhiyallahu anhu, apakah dia pernah datang pengajian saya? Enggak. Apakah dia pernah datang pengajiannya murid saya? Tidak. Apakah dia pernah datang undangan makan saya? Raudhah kan lengkap ya, makan ada, pengajian ada, gitu ya. Itu niru wali-wali. Jadi wali-wali itu ada waktunya ngaji, ada waktunya makan. Apa dia pernah ikut makan bareng sama saya? Enggak pernah. Makan bareng sama murid saya? Enggak pernah. Wah, kalau gitu saya nggak punya jalan untuk berikan syafaat. Karena untuk berikan syafaat itu harus ada jalannya. Seperti jenengan mau mancing harus ada umpannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa saja mengeluarkan air dari sela jari jemari beliau SAW langsung. Sebetulnya bisa. Tapi sunnatullah fil alam, Allah ngajari jangan langsung, ambil air dulu untuk pancingan, seakan-akan seperti itu. Allah bisa menjatuhkan kurma itu langsung dari atas kepada Sayyidatuna Maryam alaihissalam, tetapi Allah memberikan syarat, goyangkan, syarat saja, obahno, walaupun tidak akan bergerak, digerakkan, kurmanya berjatuhan, ya seperti itu. Semua itu ada syaratnya, ada sebabnya, termasuk syafaat. Maka saat itu temannya tadi ingat-ingat, dia tuh cuma pernah lihat, ngomong sama saya, komentar, ini jalan kok banyak debu seperti ini berterbangan, ada apa? Maka dijawab oleh teman tadi rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama murid-muridnya, bersama murid-muridnya barusan lewat sini. Ini debu yang berterbangan karena banyaknya kuda yang lewat sini tadi itu. Dia kagum dengan debu-debu yang terbangan, berarti ini kelompok yang besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengatakan, dia lihat debu yang diinjak oleh kuda saya dan murid-murid saya dan dia senang, kagum. Iya. Kalau begitu sekarang saya bisa memberikan pertolongan kepadanya dengan izin Allah Ta'ala. Tunjukkan di mana makamnya, saya mau ziarah. Diparani, diziarahin, angkat tangan, doakan terus sampai suara siksa kubur itu hilang. Nah, ini namanya ahlul wafa, ahli balas budi. Baru seneng sama debunya saja diperjuangkan seperti itu. Ahlul wafa hum liman wafahum. Kalau ada orang yang memang berjuang untuk menyenangkan wali Allah, berjuang untuk mengikuti jalannya wali Allah, berjuang untuk membela wali-wali Allah, mereka, beliau-beliau akan jauh lebih memperjuangkan orang-orang tersebut.
Seperti kita suka kirim Fatihah kepada wali-wali Allah, kita suka sedekah untuk wali-wali Allah, kita suka buat haulnya wali-wali Allah, kita tahlilkan wali-wali Allah. Mereka akan membalas, beliau-beliau akan membalas dengan balasan nanti buat kita akan tercengang. Akankah kaget? Ahlul wafahum liman wafahum. In rumta tahya faqsid himahum. Kalau kamu pengen betul-betul jadi orang yang bisa hidup, nah kira-kira Anda ini pengen hidup atau pengen mati? Maksudnya paham enggak ini pengen hidup? Karena banyak orang hidup tapi mati. Hidup gak bisa menikmati hidup. Hidup penuh dengan galau, hidup penuh dengan gundah gulana, hidupnya banyak pikiran yang gak benar, aneh-aneh, resah, gelisah. Itu namanya mati sebelum mati. Belum disiksa di kubur, udah tersiksa dalam kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Belum disiksa di kubur, udah tersiksa dengan cari penghidupan. Na'udzubillah min dzalik. Sementara orang-orang yang hatinya kenal Allah Ta'ala, walaupun gak punya duit bahagia. Ajib ya, gak punya duit bahagia. Asyik. Diuji macam-macam tetap bahagia. Nah kalau kamu pengen punya hati yang hidup seperti itu, hatinya bisa senang, ayam, tentrem, menyenangkan, faqsid himahum. Datangilah perlindungannya orang-orang soleh. Kumpul sama orang-orang soleh, cari orang-orang soleh, bergaul bersama beliau-beliau, duduk bersama beliau-beliau, nanti akan dapat syafaat. Itu syairnya tadi, iklannya cukup, mari kita lanjutkan pengajian. Tadi iklan ya. Monggo diunjuk kopinya, udah habis. Masa saya nggak boleh unjuk kopi? Boleh ya nih? Boleh ya. Lanjut. Al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allah di alam wujud. Al-wujud itu alam semuanya itu. Ya alam semuanya, makhluk ciptaannya Allah Ta'ala. Itu Allah bentangkan karunia-Nya. Maka kita kalau lihat tubuh kita ini aja, kita akan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Karena tubuh manusia itu aneh. Saya mau kasih contoh keanehannya sedikit, boleh enggak? Boleh ya? Sepeda mau dibuat setimbang itu bisa, tapi agak susah, betul ya? Nah tubuhmu ini 100 kilo kok bisa berdiri tegak, nggak ambiuk ini gimana nih? 200 kilo bisa berdiri, jalan nggak oleng, kendalinya disaraf, disaraf. Saraf ini bisa membuat dengan izin Allah Ta'ala kaki ini menopang tubuh, kaki ini berjalan tanpa oleng. Pernah mikir nggak itu? Tapi begitu sarafmu kena, jangankan kok ngangkat badan, ngangkat jari aja nggak bisa. Ngangkat jari aja nggak bisa. Jangankan ngangkat jari, na'udzubillah min dzalik, mau kedep aja nggak bisa. Mau kedep aja nggak bisa. Mau berkedip itu nggak mampu. Kenapa? Karena Allah ya membuat tubuhnya lagi tidak bisa bergerak dengan melemahkan sarafnya. Nah, bagaimana Allah menciptakan manusia? Bagaimana Allah menciptakan jagat raya? Allah menciptakan semua tadi dengan menunjukkan karamuhu wa ihsanu. Ada orang nanya sama saya, Habib, kalau di film-film barat itu dikatakan bahwasanya kalau di planet sana nggak ada kehidupan, berarti mubadzir jagat raya ini. Kalau di planet sana nggak ada kehidupan, berarti mubadzir jagat raya ini. Katanya orang-orang barat, ya. Jangan terpengaruh sama sembarangan pemikiran. Kalau saya punya pandangan begini. Ada tamu datang ke rumah saya, tamunya 1 orang. Kemudian saya sembelihkan kambing 10, sapi 50, ya, terus ayam 100, bebek 700, ya bebek 700. Saya masak dengan aneka ragam masakan internasional, dari mulai Sabang sampai Merauke, ya barat sampai ke timur. Daging tadi diolah makanan macam-macam. Kemudian saya ambilkan buah-buahan apel itu dari mulai mana lagi, apel Malang, apel manapun ya, saya datangkan semua apel, jeruk saya datangkan semua, saya tata rapi. Terus tamunya datang, lihat makanan semua itu, ngomongnya gimana? Masya Allah, oh saya ini cuma sendiri kok, Anda menghormati saya seperti ini. Kalimatnya apa? Menghormati. Menunjukkan, yang punya rumah mau ngasih tahu, saya orang dermawan, saya memuliakan kamu karena kamu udah mau masuk ke rumah saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diparkirkan di bumi, sama Allah dikasih keindahan jagat raya yang luar biasa. Allah ciptakan untuk apa? Menghibur kamu wahai manusia. Untuk menjadi kesenanganmu wahai manusia. Hanya untuk menghibur kamu wahai manusia. Padahal umurmu cuma 60-70 tahun. Dikasih jagat raya yang luar biasa, bintang-bintang gemerlap di angkasa. Untuk apa? Allah menunjukkan aku maha kaya, ku ciptakan semua ini untuk menghibur dirimu. Luar biasa, bahasa syariatnya apa? Subhanallah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilanjutkan, ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Kemuliaannya Allah itu terlampau tinggi, enggak ada habisnya. Semua urusannya Allah itu agung, enggak ada yang kecil. Semua urusannya Allah agung. Semut, coba itu, mau meneliti bagaimana semut yang sekecil itu bisa bergerak. Bergeraknya luas. Sementara kita membuat barang kecil bergerak, susahnya luar
Luar biasa. Semakin kecil semakin susah. Kalau besar itu lebih mudah, tapi kalau kecil mau dibuat bergerak, gimana nyoldernya? Cilik. Itu gimana? Saraf-sarafnya. Gimana otot-ototnya? Gimana? Bagaimana? Kita cuma bisa mengucap subhanallah, subhanallah, azza masya'anu. Semua urusannya Allah agung, gak ada yang kecil, dahsyat semuanya. Khalaqal khalqa li hikmah. Nah, kenapa Allah menciptakan makhluknya ini? Khalaqal khalqa, Allah menciptakan ciptaannya. Buat apa? Untuk apa Allah ciptakan semuanya ini? Untuk apa Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Untuk apa Allah ciptakan jagat raya yang luar biasa? Untuk apa? Li hikmah. Karena Allah punya hikmah. Punya hikmah tertentu. Wa tawa 'alaiha 'ilmah. Tetapi hikmah ini ilmunya disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Ada orang nanya, kenapa Allah menciptakan lalat? Apa lalat? Lalat apa ya? Lalat sama lalat jadinya lalat. Lalat ya. Kenapa Allah menciptakan lalat? Manfaatnya apa menciptakan lalat? Ada orang nanya begitu. Karena nggak sampai akalnya. Buat apa diciptakan lalat? Buat apa diciptakan semut? Allah kasih ilmunya, tapi ilmunya ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bi fi aqdarihil qismah. Orang-orang yang punya jatah dapat hikmah nanti dikasih sama Allah Ta'ala. Jadi gak semua orang tahu. Makanya suruh tanya sama orang lain. Ada apa ya nih? Hikmahnya apa? Nanti dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jatahnya setiap orang, setiap makhluk Allah hidup di jagat raya ini, jatahnya beda-beda. Allah ngasih terserah Allah. Ada jatahnya sendiri-sendiri. Fa arsala ilaihim asrafa khalqihi wa ajalla abidi rahmah. Nah, karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada ciptaannya semua tadi, makhluknya tadi semua, maka Allah utus kekasihnya, ciptaannya yang terbaik, yaitu baginda Muhammad SAW, rahmah, sebagai wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah nanti Jumat depan dilanjut lagi keterangannya itu. Tapi kita bahas ini dulu. Saya mau nanya boleh? Mau nanya boleh? Bu, ibu kenal suaminya enggak? Apa yang dikenal? Ngoroknya atau makannya? Ngoroknya. Saya kenal ngorok suami saya. Saya kenal makannya suami saya. Tapi pertanyaannya, kalau hati suamimu kamu kenal enggak? Banyak loh istri yang tertipu. Ternyata suaminya memendam luka dan duka, tapi selalu menampakkan wajah yang penuh dengan suka dan cinta, sementara hatinya penuh dengan amarah murka. Ada loh suami yang begitu, sabarnya luar biasa. Kita lihat zahir, nggak tahu hati. Kadang kita itu dikasih tahu sama orang, suamimu tuh sebetulnya begini loh. Dia cerita sama aku, sehingga kita bisa tahu, oh suami saya ini kelihatannya senyum tapi hatinya penuh luka. Dan dia sebetulnya marah, tapi dia sembunyikan marahnya. Kita tahu dari orang lain. Nah, jagat raya ini yang kita lihat zahirnya, di balik zahir itu ada rahasia yang luar biasa, dan Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa diciptakan ini? Kenapa diciptakan ini? Kenapa diciptakan ini? Ada apa dengan ini? Bagaimana dengan ini? Allah berikan semua itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengetahuannya Rasulullah itu unlimited. Pengetahuan Nabi Muhammad SAW itu tak terjangkau ya oleh nalar dan akal manusia. Karena beliau SAW sudah menjangkau Sidratul Muntaha. Sementara Ali Maksum masih tetap di Jepara. Kita masih di kota-kota sampai Sidratul Muntaha. Udah sampai puncaknya jagat raya, udah ngerti semuanya Nabi Muhammad SAW. Itu saja masih disuruh minta wa qur rabbi zidni ilma. Berarti kita ini hidup kalau mau senang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Wah, bakat melarat saya. Saya ini bakatnya melarat, bakat miskin, nggak mungkin saya bisa jadi kaya. Ya katanya keberuntungan itu ada di istri, setelah saya nikah tambah mobil saya hilang. Ya berarti ini istri saya ini nggak bawa berkah ini menasib saya ini. Nasib istrinya disalahkan, nasib saya. Wah begitu pula perusahaan ya, tiba-tiba baru nikah, pengen seneng-senengnya, motor hilang, corona datang. Corona datang ya, coronanya nggak pulang. Akhirnya perusahaan saya ditutup, saya dipecat. Ini gara-gara istri ini semua ini. Jadi saya bakat miskin. Kemudian sama istrinya dituntut ke pengadilan, akhirnya dibuang sama istrinya. Jadilah seorang duda. Kemudian dia berkata, duit nggak ada, mobil hilang, istri pun sirna. Kemudian mencoba untuk menikah lagi. Mudah-mudahan istri yang berikutnya hidupku lebih baik lagi. Ternyata setelah menikah, ya hidupnya bukan lebih baik, jauh lebih sengsara. Kemudian dia berkata, aku memang bakat jadi orang miskin. Aku memang bakat jadi orang susah. Ini namanya mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawa 'alaiha ilmah. Kamu tuh gak ngerti dirimu.
Rahasianya kenapa kamu disuruh menikah dengan dia kemudian berpisah, kenapa kamu nikah lagi, kenapa kamu dipecat dari perusahaan, kamu nggak ngerti. Maka kamu percaya saja sama yang maha mengerti. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pasti ada sesuatu yang saya nggak paham. Saya sering itu ya, mengalami begitu-begitu sering. Ini kalau diterangkan nanti habis nih waktunya. Entek cuman menerangkan satu hikmah yang luput dari pandangannya orang ya, hikmah yang luput dari pandangannya orang. Sebetulnya setiap orang itu, setiap peristiwa yang dijalani dalam hidupnya itu hikmah. Tapi kadang telat. Telat apa? Telat sadar. Setelah 10 tahun baru, oh hikmahnya itu. Hikmahnya itu. Setelah 10 tahun, hikmahnya itu. Mestinya dari awal udah paham. Kalau mau pikir. Kalau mau tanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir, dengan doa dan lain sebagainya. Makanya hidup kita ini jangan tergesa-gesa menghakimi kehidupan. Percayalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu percaya enggak corona akan sirna? Jawabannya kan jawaban gak jelas loh. Mau ngomong percaya tapi percaya. Ini ada corona saja semua orang kalau bingung kapan corona pergi, kapan. Gak usah bahas corona pergi. Bisa jadi kamu yang pergi duluan. Betul. Ruwet mikir kapan corona pergi, akhirnya pergi duluan. Maka tugasmu adalah menikmati kehidupan, nikmatono. Hidup itu nikmat kata Allah Ta'ala, bukan di duit, bukan di kekuasaan, bukan di apa-apa. Fito'ah, dalam to'at. Kamu sholat itu nikmat, kamu pengajian itu nikmat, kamu zikir itu nikmat, kamu baca Al-Quran itu nikmat. Ya sudah, fokus saja ke situ. Nanti hidupmu jadinya enak. Gak usah mikir yang ini begini. Menghakimi kehidupan. Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa. Nah itu di antara pesan dari Simtud Duror, ada banyak hikmah di balik semua ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, boleh saya nanya Bu? Tapi Bu jangan tersinggung ya. Kenapa wanita itu lebih banyak perasaannya dan sedikit akalnya? Maksudnya bukan gak punya akal loh ya. Kapasitas perasaan sama akal itu lebih banyak dominan perasaan. Di antara hikmahnya ya Bu, bayangkan kalau ibu-ibu lebih banyak akalnya, sedikit perasaannya. Ibu akan jadi seperti kaum pria. Makanya kaum pria tidak ada yang cita-cita pengen hamil. No. Tidak ada kan? Tapi ibu-ibu begitu menikah, cita-cita pertama apa? Pengen cepet. Ini saya tahan nafas, karena kalau lepas saya hamil. Perutnya gede ini. Tahan nafas ya. Pengen segera hamil, pengen segera mengandung. Coba cek, Bu. Saya mau jawaban paling jujur dari ibu-ibu. Sebetulnya saat perut itu membesar, wajah semakin cantik atau perubahan ke arah nggak jelas? Semakin cantik atau semakin nggak jelas? Tuh, nggak jelas. Oke. Aroma tubuh semakin harum atau semakin begitu? Bu, jujur, yang pernah hamil ibu-ibu, bukan saya. Ketika ibu hamil itu tubuhnya semakin wangi atau semakin begitu? Begitu tuh bagaimana? Ya begitu ya. Jadi perut semakin besar, yang lain juga semakin besar, pipi, badan semakin besar, aroma tubuh semakin nggak enak, nggak nyaman, mudah untuk aromanya nggak jelas, nggak jelas. Yang lebih asyik lagi Bu, nanti setelah melahirkan, ibu itu langsung bebas atau masuk dalam penjara kedua. Setelah melahirkan masih harus berperang melawan darah, betul Ibu? Ya, berapa hari Bu? 40 sampai 60 hari. 40 sampai 60 hari. Oke, Bu, setelah melahirkan, ibu-ibu istirahat atau tetap bertugas? Nambah atau kurang? Lelah atau capek? Lelah atau capek loh ya. Sementara suami, kalau ibu melahirkan, suami hanya nunggu, betul atau betul? Kalau anak nangis, ibu yang bangun, suami hanya laporan, betul atau betul? Anakmu nangis, betul enggak? Begitu nangis dibilang apa? Anakmu nangis. Anakmu lapar. Anakmu itu loh ya, keluar kotoran di belakang. Anakmu ganti ini. Anakmu. Saya mau nanya Bu, ini semua menyenangkan atau menyiksa? Lo menyenangkan. Orang waras toh? Kalau pakai logika, kalau dipakai logika tuh kalimat itu menyenangkan tuh waras atau enggak waras? Badan berubah, aroma enggak jelas, lelah tanpa henti, taruhannya mati. Betul ya? Taruhannya mati. Tapi kalimatnya apa? Menyenangkan. Ini kalimat orang yang akalnya dipakai atau perasaannya dipakai? Perasaannya dipakai. Jadi para suami, kalau memang istri tampak nggak punya akal, bersyukurlah. Lah saya heran nih pria-pria akalnya banyak, tapi nggak dipakai.
Bojoku ki lho ya, kok bodomen ya. Mestinya alhamdulillah suami istri saya normal. Lebih banyak pakai perasaan daripada pakai akal. Bojoku ki lho sing dienggo rasane terus baperan. Namanya perempuan itu bawa perasaan. Kalau bawa akal tambah repot. Pak, maaf ya, saya taruhan nyawa. Asuransi jiwa itu berapa? Lah kamu belas nggak mengasuransikan jiwa saya. Dan kamu nggak bayar asuransi jiwa saya, kamu nggak bayar saya sama sekali. Terus kamu saya kasih anak, nggak ada anak itu nanti ditanya, anak ini bin kepada ibunya, nggak ada. Yang ada ya bin kepada bapaknya, mana hasil nikah. Kamu laki-laki nama kamu yang dipakai, aku di mana aku hilang. Mulai besok aku tidak mau hamil lagi, kamu aja yang hamil. Masya Allah. Ini kalau perempuan pakai akalnya, geger enggak dunia nih. Makanya di barat sana banyak orang nggak mau nikah. Di barat sana banyak perempuan tidak mau punya anak. Kenapa? Akalnya dipakai, perasaannya mulai dihilangkan. Nah Allah ciptakan perempuan dengan perasaannya dominan. Itu rahmah. Itu rahmah. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suami-suami, kalau istrimu baperan, alhamdulillah. Loh kok yang atas yang alhamdulillah? Betul ibu-ibu? Rumakno. Nah, kita sentuh perasaannya, wanita bahagia. Ini kalau yang di sini nggak bahagia kenapa ini? Mas, betul kan ya? Perempuan lebih pakai perasaan. Nah kalau perempuan ini nggak pakai perasaan, pria ini hidupnya akan sengsara. Perempuan pakai akalnya, Mas, aku semeteng sangat sasi. Saya udah hamil 9 bulan dan saya udah melahirkan taruhannya nyawa. Ya, mulai hari ini saya nggak akan ngurus anak lagi. Jadi kamu bagian nyusoni ya awakmu, mopoi ya awakmu. Ya, ngasih asi kamu, mopoin ya kamu, mandiin ya kamu. Saya cuma mau lihat saja. Ya, saya mau tidur. Capek ini 9 bulan hamil. Dah, saya mulai ini 4 hari mau tidur saya. Mau istirahat. Kamu melek. Kalau kamu dijadikan seperti itu, wahai kaum pria, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Alhamdulillah atau naudzubillah? Naudzubillah. Jadi ketika wanita itu lebih banyak pakai perasaannya, itu namanya hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ibu-ibu, jangan teriak, suamiku memang kurang perasaan. Ya itu justru aslinya pria gitu, Bu. Nah kalau pria-pria ini pakai perasaan semua, jenengan mati ngadeg tak jamin. Asli. Pria-pria pakai perasaan, Masya Allah, jadinya itu akan pencemburu tingkat tinggi. Namanya apa itu? Posesif. Nah, posesif. Hamdani kok apal betul ya? Nikah belum, udah paham. Posesif. Nah, ini orang-orang yang posesif ini, pria-pria posesif, ngeri atau gak ngeri? Istrinya dandan didik, pakai benges dikit aja. Kamu mau pakai benges buat siapa? Ya buat kamu Mas. Kalau buat saya tuh dipakainya di rumah. Keluar bengesan ini maksudnya buat siapa? Saya kan gak ikut. Kamu mau pamer sama pria-pria lain? Ya kamu udah mulai begitu ya yang ya? Saya gak mau pakai kamu sayang lagi. Masya Allah. Neng hati yo batin ora paten. Ya Bu ya, betul kan ya Bu ya? Lama-lama ya stres, bojo edan kayak gini. Iki lanang apa wedok gitu kan ya? Perempuannya juga bingung kalau ada suami seperti ini. Suaminya dikit-dikit yang kangen. Kira-kira wanitanya seneng atau bleh? Tanya Bu, seneng atau muntah Bu? Kalau tiap detik ditelepon yang kangen, ngono terus. Kira-kira kamu seneng apa tambah mumet? Seneng atau mumet Bu? Mumet. Kenapa? Ini pria terlampau pakai perasaan. Istrinya akan ngomong, Mas tolong kamu jadi laki. Jadi lanang. Ya rodok, gak nganggo perasaan dulu. Ini jenenge lanang. Jadi Allah udah atur, nih pria dibuat begini, wanita dibuat begini. Itu hikmah yang luar biasa. Nah kalau udah paham semua itu, enak hidup. Hidup tuh enak. Gak ada keluh kesah sama perkara apapun. Ada corona, sono hikmah selesai. Ngaji-ngaji yo, aturannya diikuti, gitu kan? Aturannya diikuti ngaji yo. Golek duit. Oh tapi gara-gara corona ini sekarang begini orang ono, yang awakmu males selesai. Gak ada gara-gara corona. Emang rezeki akan terganggu dengan corona? Gak ada. Allah Maha Kuasa memberi rezeki. Allah Maha Kuasa memberi rezeki. Gak ada makhluk Allah bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus yakinnya luar biasa. Dah, insyaallah itu inti kajian malam hari ini, tapi belum selesai. Saya siapkan ada